Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian Toraya edisi Rabu tanggal 10 November 2021. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 28. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami naikkan pujian dan syukur. Kami berterima kasih karena kebaikan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca merenungkan akan sabda-Mu yang akan menjadi kekuatan kami, akan menjadi penolong dalam kehidupan kami untuk melanjutkan setiap kehidupan ini. Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami dalam mendengarkan, merenungkan, bahkan melakukan setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 28. Firman Tuhan. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Ana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursilah. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya.
Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban, sembelihan tahunan dan korban nazar kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap di hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pada renungan harian Toraya pada saat ini adalah menepati janji batu dikua umbuai pangalu. Mengucapkan janji adalah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Namun menepati janji adalah sesuatu yang terkadang sulit untuk dilakukan. Ada begitu banyak alasan yang terkadang membuat seseorang sulit untuk menepati janjinya. Salah satunya adalah karena keadaan atau situasi yang dialami saat itu. Saudara-saudara, Hana adalah seorang istri yang menderita oleh karena tekanan batin yang dialaminya. Ia selalu disakiti oleh madunya yang bernama Penina. Penina mempunyai anak sedangkan Hana tidak. Inilah yang membuat Hana merasa terhina dan menderita. Dari tahun ke tahun, Hana pergi ke rumah Tuhan, meminta kepada Tuhan seorang anak laki-laki. Tidak hanya itu, Hana pun berjanji akan menyerahkan anak itu seumur hidupnya kepada Tuhan. Dalam doanya yang sungguh di hadapan Tuhan, ia pun dikira mabuk oleh Imam Eli. Walaupun hal itu sempat membuatnya tersinggung dalam ayatnya yang ke-16, namun Hana pulang dengan pengharapan akan doanya. Dan setahun kemudian, Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Setelah beberapa waktu, anak itu disapihnya atau berhenti menyusu. Hana pun membawanya untuk diserahkan kepada Tuhan sesuai dengan janjinya. Lalu bagaimana dengan kita, saudara-saudari? Mampukah kita menepati janji seperti Hana?
Sebenarnya Hana dapat membuat 1001 alasan untuk tidak menepati janjinya kepada Tuhan. Contohnya dengan mengatakan, Tuhan, anak saya cuma 1. Saya sudah tua. Siapa yang akan menjaga saya? Tapi Hana tidak menggunakan kondisinya sebagai alasan untuk tidak menepati janji. Terlebih Allah, ia tetap setia pada janji-janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian, tapi ia sabar supaya semua orang tidak binasa. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa janji Tuhan akan juga Tuhan nyatakan bagi kami semua. Seperti janji Tuhan kepada Hana, begitupun dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa di dalam pengharapan kami dengan keteguhan iman dan kesetiaan kami kepada Tuhan, maka kami percaya juga bahwa Tuhan akan menepati setiap janji itu kepada kami. Berkati kehidupan kami Tuhan, berkati setiap apa yang kami lakukan, agar dari semua itu boleh kami lakukan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Demikian perenungan kita pada saat ini. Sampai berjumpa di renungan harian edisi selanjutnya. Tuhan memberkati.